Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Singgi Panjali. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan sedikit membahas ataupun sharing session dengan kalian di rumah mengenai apa itu cloud computing. Langsung aja. Dari materi yang akan saya bahas, setidaknya kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan cloud computing. Materi-materi yang akan kita pelajari adalah yaitu pengertian cloud computing, manfaat, jenis-jenis, kemudian ada pro dan kontra dalam cloud computing. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dalam hal pencapaian kemudahan dan kenyamanan, sehingga kegiatan sehari-hari bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Cloud computing dapat digunakan untuk membantu pembelajaran mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan informasi bahan pelajar, serta memudahkan pengajar untuk berbagi informasi bahan pelajaran. Cloud computing mungkin masih samar terdengar bagi orang awam, tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal penggunaan email dan sosial media. Untuk pengertian cloud computing atau dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan. Adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Untuk manfaat cloud computing sendiri ada beberapa, yaitu skalabilitas. Dengan cloud computing kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hard disk dan lain-lain. Kecemasan, ketika terjadi bencana alam, data milik kita tersimpan aman di cloud, meskipun hard disk atau gadget kita rusak. Aksesibilitas, kita dapat mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet, sehingga memudahkan kita mengakses data. Yang keempat, keamanan. Data kita terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing, sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing. Jenis-jenis cloud computing berdasarkan jangkauan terbagi menjadi 4, antara lain public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Untuk public cloud sendiri merupakan bentuk paling umum dari cloud computing. Para pelanggan, baik individu maupun perusahaan, bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Untuk private cloud merupakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tertentu. Perusahaan memiliki kendali atas pelaksanaan cloud, baik hardware maupun software, jaringan, sistem operasi. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan komposisi dari 2 atau lebih instruktur, baik public cloud, private cloud, maupun community cloud. Ada jenis cloud computing lain berdasarkan layanan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah PaaS, Platform as a Service. Yang kedua adalah IaaS, Infrastructure as a Service.
Yang ketiga, SaaS, Software as a Service. Platform as a Service atau PaaS adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas membangun dan memelihara infrastruktur yang biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. Infrastruktur as a Service atau IaaS merupakan sebuah layanan instruktur komputasi awan yang berupa satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Terdapat jaminan online secara real-time dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Penyedia layanan yang biasa disebut vendor atau provider IaaS biasanya menyediakan berbagai spesifikasi infrastruktur, baik CPU, RAM, serta storage dalam bentuk virtual tanpa sistem operasi. Contoh IaaS antara lain Cisco yang menyediakan fitur dasar solusi telepon dan Bisnet Geo Cloud sebagai pusat data virtual untuk korporasi. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS, merupakan layanan yang mengacu pada perangkat lunak software berbasis cloud via online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan. Aplikasi tersedia dalam bentuk langganan sesuai kebutuhan penggunaan atau on demand. Jadi, penggunaan tidak perlu lagi membeli license dan menginstal aplikasi, melainkan cukup membayar biaya sesuai pemakaian. Pada tabel yang tersedia, kita dapat melihat perbedaan antara IaaS, PaaS, dan SaaS. Dan dari sini kita dapat melihat dan memilih mana yang akan kita butuhkan dalam penyimpanan cloud computing. Dilihat dari SaaS, semuanya blok orange. Blok orange itu diartikan order manage. Dan untuk blok biru artinya you manage. Blok biru itu artinya adalah kita yang memanage semua aplikasi, data yang dapat kita manage sendiri. Namun, untuk yang blok orange, kita tidak dapat memanage-nya secara pribadi, karena yang memanage adalah penyedia layanan cloud computing. Nah, untuk pro dan kontra cloud computing, untuk pro-nya adalah menurunkan biaya operasional, kemudian meningkatkan sumber daya IT yang tersedia, akses mudah dan cepat ke hardware, software, konektivitas yang cepat, baik dalam data center dan ke pelanggan, direkayasa untuk skala besar, infrastruktur, security, dan security engineering expertise yang lebih mumpuni, infrastruktur fisik yang lebih andal. Untuk kontranya, yaitu adalah shared security model yang rumit, kemudian struktur penetapan harga yang rumit, biaya transfer data keluar, membuatnya mahal untuk mengakses set data besar dan menciptakan desain insentif untuk pindah ke penyedia lain, kurang fleksibel, dukungan pelanggan yang sama dan tidak konsisten, lokasi terpencil membutuhkan koneksivitas jaringan yang cepat dan internet, kemudian ada memerlukan cloud yang dengan desain khusus dan keahlian operasi, dan diperlukan lebih banyak perencanaan untuk memenuhi persyaratan peraturan spesifik per negara atau industri, terutama ketika data dan beban kerja di host di luar kediaman seseorang atau negara. Cukup video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan.
yang melihat dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Saya berharap dapat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Dan kita di sini saling belajar, saya tidak menggurui, dan kalian mungkin lebih pintar dari saya. Saya juga akan lebih banyak belajar untuk kedepannya. Semoga menjadi mahasiswa yang lebih baik untuk kedepannya untuk bangsa dan negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.